Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati billah, azani Allahu wa iyyakum, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa mengawali aktivitas kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mau mengambil contoh dan teladan pada dirinya hingga yaumul qiyamah. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang asy-syafa'ah, yaitu tentang syafaat. Kalau kita melihat pada ta'rif atau definisi yang disampaikan oleh para ulama, bahwa yang disebut dengan syafaat itu maknanya adalah talabul ain, talabul aun wal khair lil ghairi, yaitu meminta dan memohon pertolongan dan kebaikan kepada yang lain. Itulah yang disebut dengan syafaat. Jadi meminta, memohon pertolongan dan kebaikan kepada yang lain, makna dari kata syafaat. Nah, dari sisi bahasa inilah kemudian para ulama menyebutkan kepada kita bahwa syafaat itu memiliki makna pertolongan dalam kehidupan dunia dan pertolongan dalam kehidupan akhirat. Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menulis kitabnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, Babus Syafa'ah, yaitu bab tentang syafaat. Yang disebutkan oleh beliau ini adalah syafaat memberikan pertolongan dalam kehidupan dunia. Maka beliau mencantumkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim pada saat itu. Di dalam kitabnya beliau tuliskan dan menukilkan, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasahullahu lahu qurbatan min qurabid dunya wal akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan kesulitan orang mukmin dalam kehidupan dunia, maka Allah akan lepaskan kesulitannya dari kesulitan dunia dan akhirat. Ini yang dituliskan dan dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu babus syafaat. Yang disebutkan oleh beliau adalah syafaat dalam kehidupan dunia. Tetapi dalam syafaat yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah as-syafa'ah, yaitu syafaat yang berkaitan tentang perjalanan kita dalam kehidupan akhirat. Syafaat yang kita bahas ini disampaikan oleh para ulama adalah syafaat yaumul qiyamah, yaitu pertolongan yang kita harapkan ketika kita berada di hari kiamat. Para ulama membagi dua. Maka syafaat yang disebutkan dalam konteks bahasan kita ini itu dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama dikatakan oleh para ulama adalah syafa'ah khasatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yaitu syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada yang lain. Ini yang disebut dengan syafaat khas. Syafaat yang sifatnya khusus, yang hanya Nabi yang memiliki dan tidak ada yang lain yang memilikinya dari para nabi. Itulah yang disebut dengan syafaatul khasah lin nabi. Yang kedua yang disampaikan oleh para ulama yaitu syafaat yang lain yang dikatakan oleh para ulama. Yang dimaksudkan dengan bahasan yang kedua ini syafa'atu ammah lin nabi wal anbiya wal malaikah wal mu'minin. Syafaat yang kedua yang disampaikan oleh para ulama adalah syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Jadi diberikan secara umum kepada siapa Allah taala berikan. Syafaat yang Allah berikan secara umum ini kepada nabi, kepada para nabi, kepada malaikat dan orang-orang mukmin. Jadi ada dua syafaat yang disampaikan oleh para ulama. Nah, syafaat khas ini, syafaat yang khusus yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang tidak diberikan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibahas oleh para ulama ada beberapa jenis. Maka para ulama menuliskan dalam kitabnya Wahia Anwa', ada beberapa jenis syafaat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Syafaat yang seperti ini, pertolongan yang seperti ini yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama disampaikan oleh para ulama apa yang disebut dengan syafaatul ujma. Maka saya tuliskan di situ dalam teks bahasa Arabnya. Saya akan bacakan teks bahasa Arabnya itu yang dituliskan oleh para ulama itu syafaatul uzma fi ahlil mauqif. Bahwa yang pertama yang khusus untuk nabi itu kata para ulama adalah syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, pertolongan yang paling besar fi ahlil mauqif. Bagi siapa? Bagi mereka yang sedang dalam penantian. Fi ahlil mauqif di sini dikatakan oleh para ulama liyuqda bainahum, mereka yang berdiri dan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi, Pak? Kapan syafaatul uzma itu terjadi? Yaitu dikatakan oleh para ulama bahwa syafaatul uzma ini fi ahlil mauqif liyuqda bainahum fayashfa'u fihim, adalah pada saat itu manusia menunggu, menanti keputusan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepadanya dan Allah taala menentukan kepada mereka dan memutuskannya, wahiyal maqamul mahmudul lahu, dan dia adalah kedudukan yang mulia yang hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzma ini nanti ditunjukkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat panjang. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma ini? Yaitu syafaat ketika mereka diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah mereka akan masuk ke dalam neraka ataupun ke dalam surga. Nah, ini yang disebut dengan syafaatul uzma. Yang kedua yang disampaikan oleh para ulama, syafaat yang kedua yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaatuhu adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam fin ladzi fi unasim min ummatihi,
untuk manusia-manusia, untuk orang-orang yang merupakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Syafaat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi memberikan syafaat kepada umatnya untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kita tahu bahwa pada bahasan-bahasan yang lalu, bahwa di antara perjalanan kehidupan akhirat kita, dikatakan oleh para ulama ada proses yang disebut dengan hisab. Apa hisab itu? Adalah perhitungan seluruh amal-amal yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Apa yang dihisab itu? Yang dihisab itu disampaikan oleh para ulama, ada 3 hal yang disebutkan dalam hadis Nabi. Yang pertama adalah amalan-amalan yang mereka perbuat dalam kehidupan dunia. Yang kedua yang dihisab pada saat itu adalah bacaan Al-Quran yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Dan yang ketiga yang dihisab pada saat itu dan ditimbang kelak adalah timbangan yang Allah berikan kepada mereka berupa catatan amal yang ada pada tubuh dan badan mereka. Jadi bekas-bekas perjalanan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Nah, inilah hisab yang terlihat pada proses hisab itu. Lalu kemudian ada proses yang disebut timbangan, yaitu yaumul mizan. Pada saat itu Allah hisab, lalu kemudian Allah timbang di hari pertimbangan. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwa syafaat yang kedua adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau berikan kepada mereka di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Berapa orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mendapatkan surga tanpa hisab itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 70.000 orang. Nanti dapat kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicatat oleh para ulama hadis. Hadis ini juga dinukilkan dan kita dapati dalam Kitabut Tauhid. Juga dijelaskan di dalam kitab Syarah Kitabut Tauhid Fathul Majid, yaitu hadis tentang Ukasah bin Samit yang menceritakan kepada kita bagaimana para sahabat pada saat itu berdiskusi tentang mereka yang akan dihisab kelak di yaumul qiyamah. Saya tidak cantumkan hadisnya itu di dalam makalah yang ada di Bapak dan Ibu sekalian, tetapi nanti bisa dilihat di dalam Kitabut Tauhid. Dan juga kita lihat dalam kitab Syarah Kitabut Tauhid Fathul Majid, hadis yang cukup panjang ketika para sahabat mendiskusikan tentang hari di mana pada saat itu manusia dihisab. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa minhum sab'una alafin yadkhulunal jannata bighairi hisab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di antara umatku ada sekelompok orang yang dia berjumlah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Tidak ada lagi perhitungan. Dia dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa ada proses perhitungan amalnya. Maka para sahabat ketika itu berdiskusi, berbicara satu dengan yang lain, siapa yang akan masuk surga tanpa hisab. Ada sahabat yang menyatakan mungkin mereka yang masuk surga tanpa hisab adalah mereka yang mengenal Islam dan tidak pernah mengenal jahiliyah. Mungkin di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab dikatakan oleh sebagian sahabat yang lain adalah mereka yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat. Ada yang mengatakan di kalangan para sahabat adalah mereka yang masuk surga tanpa hisab adalah generasi yang setelah kita,
yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mereka sedang berdiskusi, Nabi keluar dari tempatnya dan bertanya kepada mereka, apa yang kalian didiskusikan? Apa yang sedang kalian ramaikan dan bicarakan? Maka para sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyebutkan bahwa sungguh ya Rasulullah, kami sedang bertanya dan berdiskusi siapa 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita, minhum, mereka yang masuk surga tanpa hisab itu dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alladzina, mereka yang la yusyrikun, mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak pernah minta diruqyah. Diruqyah diapain itu? Ruqyah itu dijampe. Kalau bahasa kita ruqyah itu dijampe, dibaca-baca untuk kesembuhan dari penyakitnya. Itu yang disebut dengan ruqyah. Mereka yang tidak minta diruqyah, apa maksudnya? Sekalipun para ulama sepakat bahwa ruqyah itu adalah dibolehkan dan dibenarkan. Kalau seandainya ruqyah itu tidak mengandung unsur kemusyrikan. Kalau dalam ruqyah tadi, dalam doa tadi, dalam jampe tadi, dengan bahasa yang jelas dan diketahui maknanya. Dan kalau jampe tadi digunakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta doa yang dicontohkan oleh beliau, maka ruqyah itu boleh. Tetapi mereka yang masuk surga tanpa hisab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, humul ladina la yastarqun, mereka yang tidak pernah minta diruqyah. Kenapa? Kata para ulama, sekalipun ruqyah itu dibolehkan, meminta ruqyah itu adalah melemahkan tauhid. Jadi orang yang suka minta ruqyah itu, tolong ruqyah saya dong. Itu dikatakan oleh para ulama, pada hakikatnya dia melemahkan tauhid yang dia miliki. Karena orang yang bertauhid itu dia akan meruqyah dirinya dengan sendiri. Dia tidak meminta kepada yang lain dalam ruqyah tadi. Ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, humul ladina la yastarqun, mereka yang masuk surga tanpa hisab itu adalah mereka yang tidak pernah minta diruqyah. Wala yatatayyarun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menganggap sial, tidak tatoyur. Hari ini adalah hari yang apes buat saya, itu tatayur. Atau adalah mereka yang mengatakan, saya tidak mau keluar pada hari ini. Kenapa? Karena tadi malam saya mimpi. Karena mimpi ini lagi viral hari ini. Kalau mimpi ketemu Rasulullah bisa berbahaya sekarang. Sedang viral hari ini. Ada yang mengatakan, saya nggak mau keluar, saya takut. Kenapa? Karena tadi malam saya mimpi buruk. Nah, ini yang disebut dengan tatayur, menganggap sial, menganggap sesuatu yang mencemaskan dalam dirinya, lalu kemudian dia menghentikan aktivitasnya. Itu yang disebut tiarah atau tatayur, menganggap sial sesuatu. Kepentok pintu, lalu dia katakan, jangan-jangan ada apa-apa nanti di jalan. Padahal yang terjadi adalah kepentok pintu. Itu namanya tatayur. Melihat sesuatu yang menakutkan, lalu dia kemudian khawatir terjadi hal yang mencemaskan buat dirinya dan akan sial pada diri dan keluarganya. Itu yang disebut dengan tatayur. Menabrak kucing, kalau di masyarakat itu kan ada, kalau menabrak kucing dalam perjalanan itu biasanya kita turun, lalu kemudian kucingnya dibungkus dengan baju yang kita pakai. Lalu kemudian diangkat kucingnya tadi, kemudian diletakkan di satu tempat. Nah, ini yang disebut dengan tatayur. Kenapa? Menganggap sial. Kalau seandainya menabrak kucing nanti akan jadi apes. Maka orang itu lebih takut nabrak kucing daripada nabrak manusia. Itu yang disebut dengan tatayur. Nah, yang ketiga dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang dia masuk surga tanpa hisab, yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah mereka yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan tawakal? Yang dimaksudkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-i'timad 'alallahi azza wa jalla haqqal i'timad. Yaitu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar sandaran. Apa artinya? Bersandar kepada Allah dengan tidak meniadakan ikhtiar. Tetap dia berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dia berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dia bermaksimal dalam usahanya untuk mendapatkan sesuatu, lalu kemudian dia serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan iktimat. Itu yang disebut dengan tawakal. Nah, ini syafaat yang kedua yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang akan masuk surga dari umatnya tanpa hisab, tanpa perhitungan amal. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat tauhid yang paling tinggi, yaitu selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menganggap sial, tidak pernah tatayur, tidak pernah dia merasakan lemah di dalam kehidupannya, karena dia senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang seperti inilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaat beliau masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga yang disampaikan oleh para ulama, bahwa di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam fi aqwamin qad tasawat hasanatuhum. Mereka yang mendapatkan syafaat yang ketiga adalah mereka yang timbangan amalnya sama dengan timbangan amal keburukannya. Jadi amal baiknya sama dengan amal buruknya, amal salatnya sama dengan amal maksiatnya, amal perbuatan baiknya yang dia lakukan dalam kehidupan dunia seimbang dengan dosa yang ia perbuat dalam kehidupan dunia. Dan mereka itulah yang disampaikan oleh para ulama, payashfa'u fihim, maka nanti ada syafaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada mereka, liyadkhulul jannah, untuk masuk ke dalam surga. Itu nanti yang disebutkan dalam surah Al-A'raf, suratul A'raf. Mereka yang timbangannya sama antara kebaikan dan keburukannya adalah mereka yang disebut dengan ahlul a'raf, yaitu ahlul a'raf, penghuni a'raf. Apa a'raf itu? A'raf itu adalah tempat yang tinggi yang membatasi antara surga dan neraka. Nanti dilihat dalam surat Al-A'raf. Di tempat yang tinggi yang membatasi antara surga dan neraka. Yang mereka ditempatkan adalah mereka yang timbangan amal baiknya dan amal buruknya sama. Lalu kemudian ketika mereka melihat sebelah kanan, mereka akan melihat penghuni surga dan mereka berharap agar dimasukkan ke dalam surga. Dan ketika mereka melihat ke sebelah kirinya, mereka melihat penghuni neraka dengan azabnya, maka dia berharap agar dia dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Itulah siksaan yang Allah berikan kepada mereka yang sama timbangan amal baik dan amal buruknya, yang kemudian Allah Ta'ala memberikan syafaat melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat yang disampaikan oleh para ulama, di antara syafaatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaatuhu Sallallahu Alaihi Wasallam fi rab'i darajatin, yaitu syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk mengangkat derajat kedudukan seseorang yang berada di surga. Jadi diangkat kedudukannya dari satu tingkatan kepada tingkatan berikutnya di dalam surga. Berapa tingkatan surga itu?
Ada berapa Bapak tingkatan surga itu? Ada 7. Dikit amat ya. Ada 100 ya. Kalau kita berbicara tentang surga, tentunya kita berbicara kepada dalil. Karena itu adalah termasuk bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tingkatan surga itu, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika membahas surat Al Imran ayat 133, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka kemudian dinukilkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita innalil jannati mi'ati darajat a'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh surga itu memiliki 100 tingkatan yang Allah siapkan. Bagi siapa surga itu 100 tingkatan Allah siapkan? Allah siapkan bagi mereka yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, tergantung dengan kadar kesungguhannya. Jadi ada orang yang bersungguh-sungguhnya yang disebutkan dalam surat Fatir. Sungguh-sungguhnya apa? Mereka yang disebutkan dalam surat Fatir senang-senang saja, tidak banyak, tidak giat dalam melakukan amal saleh dan ketaatan. Mereka yang mencukupkan dengan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang dilarang. Ada yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang kesungguhannya di jalan Allah Subhanahu wa taala sabiqun bil khairat. Mereka yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tidak ada satupun peluang kebaikan kecuali dia akan kerjakan. Tidak ada satupun kesempatan untuk mendapatkan pahala kecuali dia akan lakukan. Seperti yang digambarkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Umar. Beliau menyebutkan ketika Nabi menggambarkan ganjaran pahala bagi mereka yang mau bertakziah lalu kemudian mengantarkan, mensalatkan dan mengantarkan jenazah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginya 2 qirat. 1 qirat besarnya seperti gunung Uhud. Kalau 2 qirat seperti 2 gunung Uhud. Maka apa yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau sampaikan, laqad faraqna al-qara'id. Betapa banyak kita menghilangkan kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan kirat-kirat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang dia sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada orang yang sedang-sedang saja di dalam mengerjakan ketaatan dan kebaikan. Nah, syafaat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh para ulama, yang keempat adalah syafaat beliau untuk mengangkat derajat mereka naik dalam satu tingkatan surga. Naik dalam tingkatan surga. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ada 100 tingkatan surga. Innalil jannati mi'atu darajat a'adahallahu lil mujahidina fisabilillah. Kemudian yang kelima yang disampaikan oleh para ulama, syafa'atuhu fi ammihi Abi Thalib. Syafaat Nabi yang Nabi berikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada pamannya Abu Thalib. Apa syafaat yang Nabi berikan? Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan azabnya nanti di yaumul qiyamah. Ini syafaat yang kelima. Yang keenam yang disampaikan oleh para ulama adalah syafa'atuhu ayyu'dana li jami'il mu'min fi dukhulil jannah. Syafaat yang keenam yang merupakan syafaat khusus untuk Nabi adalah syafaat kepada seluruh orang mukmin untuk memasuki surga. Dan yang pertama kali memasuki surga dari kalangan manusia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama kali nanti masuk surga dari kalangan wanita disebutkan oleh beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Maryam binti Imran. Ini yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini syafaat, 6 syafaat yang disampaikan oleh para ulama, syafaat yang khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan, tidak kepada yang lain. Syafaat yang Allah izinkan untuk Nabi menyampaikan dan memberikannya, tidak kepada yang lain. Tetapi yang kedua, ada syafaat yang dijelaskan oleh para ulama adalah syafaatul ammah. Syafaat yang berlaku untuk umum, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia secara umum. Kepada siapa Allah berikan? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi, kepada orang-orang mukmin, bahkan kepada para malaikat. Ini syafaatul ammah. Dan syafaatul ammah ini apa yang dimaksudkan dengan syafaatul ammah? Wahya syafaatu fiman istahaqqan nar minal muslimin. Kata para ulama bahwa yang dimaksudkan dengan syafaatul ammah itu adalah syafaat atau pertolongan yang diberikan kepada siapa yang semestinya dia masuk ke dalam neraka. Semestinya dia berhak masuk ke dalam neraka. Lalu kemudian dia tidak menjadi masuk ke dalam neraka karena syafaat yang diberikan kepadanya. Wa mimman yadkhuluna, dan mereka yang masuk ke dalam neraka kemudian dia dikeluarkan dari api neraka. Jadi ada 2 syafaat dalam syafaat yang umum ini. Syafaat yang pertama adalah mereka yang layak dan berhak masuk neraka, semestinya dia masuk ke dalam ahli neraka, lalu kemudian dia diberikan syafaat sehingga dia diangkat dan tidak jadi masuk ke dalam neraka. Kemudian yang kedua adalah mereka yang sudah masuk ke dalam neraka, lalu kemudian dengan syafaat yang diberikan kepadanya maka dia diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Syafaat yang kedua ini, syafaat ammah ini, syafaat umum ini ditunjukkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm. Dalam surat An-Najm ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, wa kam mim malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa mim ba'di ayyadhanallah limanir tada limayyasha. Jadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala betapa banyak menyebutkan kepada kita di kalangan para malaikat yang ada di langit, la tughni, tidak bermanfaat, syafa'atuhum, syafaat mereka. Jadi para malaikat itu bisa memberikan syafaat, tetapi ada tidak manfaat syafaat mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun kepada mereka, kecuali syafaat itu diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan syafaat itu diberikan kepada siapa yang Allah ridhoi. Jadi sekalipun disebutkan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaat, para nabi bisa memberikan syafaat, orang-orang mukmin bisa memberikan syafaat, bahkan para malaikat bisa memberikan syafaat, tetapi syarat syafaat itu disebutkan dalam surat An-Najm ini, liman yasha, siapa saja yang Allah kehendaki dan siapa saja yang Allah ridhoi. Jadi berbeda nanti, ikhwani wa akhwati fillah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep syafaat berbeda dengan konsep juru selamat. Kalau syafaat yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat khusus tadi, maupun syafaat ammah, syafaat yang umum yang diberikan oleh orang-orang mukmin, para nabi dan para malaikat tadi, tidak akan terjadi syafaat itu kecuali kalau syafaat itu disyaratkan dengan apa yang Allah kehendaki dan Allah ridho dengan apa yang diberikannya. Itu syafaat. Kalau tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap yang memberi syafaat dan terhadap yang diberi syafaat, tidak akan ada syafaat itu terjadi.
Dan Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat An-Najm tadi, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Tidak bermanfaat syafaat para malaikat sekalipun, illa kecuali siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah izinkan dan Allah ridho. Jadi itu syarat. Yang kedua yang kita lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita dapatkan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala likullin nabiyyin da'watun mustajabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap para nabi itu memiliki doa-doa yang mustajab. Jadi para nabi punya doa-doa yang mustajab. Fata'ajjala, maka kemudian fata'ajjala kullun nabiyyin, maka setiap para nabi itu bersegera untuk meminta da'watahu, doanya. Jadi para nabi punya doa yang mustajab. Semua para nabi punya doa yang mustajab. Dan mereka minta doa itu disampaikan oleh mereka. Di antaranya kita dapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya itu? Lihat dalam surat Nuh itu. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah selamatkan dari kaum yang durhaka. Lalu kemudian Allah selamatkan Syuaib alaihissalam. Kita dapatkan dalam Al-Quran berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh para nabi itu punya doa-doa yang mustajab. Maka nanti jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama menyebutkan kepada kita, kalau mau kita berdoa, doa yang terbaik itu adalah doa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa yang paling baik yang ada di dalam Al-Quran adalah doa-doa yang dibaca oleh para nabi, karena itu adalah doa-doa yang mustajabah yang disebutkan. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Maka doa-doa yang dibaca oleh para nabi yang disebutkan dari Al-Quran adalah doa-doa yang terbaik untuk kita hafal dan kita baca. Banyak itu doanya. Syuaib alaihissalam, apa doanya? Musa alaihissalam, apa doanya? Nuh alaihissalam, apa doanya? Ibrahim alaihissalam, apa doanya? Dan semua doa yang ada dalam Al-Quran yang dibaca oleh para nabi tadi, itu adalah doa yang mencukupi kebutuhan kita. Itu luar biasa. Nah, Nabi kemudian menyatakan, para nabi tadi menyegerakan doanya, wa inni, dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Aku tahan, aku simpan doaku itu untuk bisa memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Masyaallah. Jadi itu Nabi. Doanya disimpan. Sekalipun diuji dengan ujian yang sangat besar, dikatakan sebagai penyihir, dikatakan sebagai orang yang gila, dianiaya. Ya, kalau sekarang itu bahasa kita apa? Dikriminalisasi. Ya. Dikriminalisasi. Luar biasa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dianiaya. Bahkan ditimpukan batu ketika hijrah ke Taif. Sampai malaikat Jibril datang kepada beliau, ya Muhammad, apa yang kau minta? Apakah engkau meminta aku balikkan gunung ini kepada mereka? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak, Jibril. Fa innahum qaumul la ya'lamun. Mereka itu kaum yang tidak tahu. Dan aku berharap dari tulang-tulang sulbi mereka nanti akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang luar biasa. Maka kata beliau tadi, aku simpan doaku ini untuk nanti memberikan syafaat kepada umatku insyaallah, na'ilatan insyaallah man mata min ummati, yang nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaat dari umatku adalah kalangan dari umatku la yusriku syai'an billahi syai'an, mereka yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ini luar biasa. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
dan juga di Imam Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian yang ketiga yang kita dapatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusaffa'u syahidu fi sab'ina min ahli baitihi. Insyaallah. Orang yang syahid itu artinya apa? Mereka yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala nanti akan dapat memberikan syafaat kepada 70 orang dari anggota keluarganya. Insyaallah, luar biasa. Jadi orang yang mati syahid, ya, mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian wafat gugur di jalan Allah, salah satu keistimewaannya adalah Allah taala memberikan syafaat kepada mereka untuk bisa memberikan syafaat kepada keluarganya 70. Insyaallah. Itu berbahagia sekali ya. Orang yang memiliki keluarga yang dia syahid, yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berkait tentang syafaat tadi. Maka syafaat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, sekalipun Nabi memiliki syafaat khusus, para nabi, orang mukmin, para malaikat punya syafaat umum, tetapi syafaat itu tidak terjadi kecuali dengan syarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat itu? Yang pertama biidznillah, bahwa syafaat itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi syafaat itu. Yang kedua apa syafaat itu? Ridallah, bahwa Allah ridha dengan syafaat tadi. Allah ridha dengan syafaat tadi kepada yang memberikan syafaat, Allah ridha, dan kepada orang yang diridhoi itu dengan untuk diberikan syafaat. Jadi kedua-duanya itu harus ada izin Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti Allah tidak akan ridha dan tidak akan mengizinkan untuk syafaat terhadap orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang diberikan kepada Abu Thalib paman beliau hanya sekedar meringankan azab, tidak membebaskannya dari azab. Sekalipun beliau adalah nabi, karena nabi memberikan syafaat kepada Abu Thalib tadi, beliau tahu bahwa syafaat yang diberikan oleh beliau tidak akan terjadi kecuali kepada mereka yang Allah ridhoi. Dan Allah tidak ridhai kekufuran. Maka dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fama tanpa uhum syafa'atus syafi'in, maka nanti tidak akan bermanfaat syafaat mereka. Kepada mereka yang tidak beriman itu tidak ada manfaatnya syafaat itu diberikan. Yang terakhir ya, yang terakhir yang ini saya sampaikan, bahwa begitu pentingnya syafaat itu, bahwa Nabi memiliki syafaat yang khusus tadi yang nanti akan diberikan oleh beliau, yang tadi disebutkan 6 macam oleh para ulama. Syafaat itu tentunya bisa kita dapatkan dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana izin dan ridha Allah itu kita lakukan? Kita menjaga tauhid kita dalam kehidupan. Kita jaga tauhid kita. Jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meletakkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi adalah beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala itulah hakikat tauhid. Maka nanti dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayat Allah dalam surat apa? Surat Az-Zariyat. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala.
Para ulama tafsir menyebutkan, diantaranya Imam Ibnu Katsir menukulkan kepada kita tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu an. Apa kata beliau? Liya'buduni adalah liyuwahhiduni, untuk mentauhidkanku, untuk mengesakanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah dengan ikhlas itu adalah hakikat tauhid. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yu'adziba man la ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. May ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan berikan azab kepada siapa? Kepada mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua yang disampaikan oleh para ulama adalah senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada doa yang diajarkan, yang dituliskan oleh para ulama adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta syafaat Nabi. Allahumma rzuqni syafa'atan nabi sika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, berikanlah kepadaku syafaat Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan syafaat beliau dan disampaikan wasilah perantaraan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini syafaat. Bahasan kita yang kita bahas, yang disebutkan nanti sebagai akhir dari kajian kita, saya menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi menyebutkan kepada kita as'adun nasi bisafaati yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berbahagia, orang yang paling senang nanti di hari kiamat dengan syafaatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, adalah mereka yang dia mengatakan la ilaha illallah khalisan fi qalbihi aw nafsihi. Mereka yang mengatakan la ilaha illallah, artinya apa? Mereka yang bertauhid, mereka yang mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah, mereka yang mengucapkan tidak ada ilah selain Allah, khalisan, ikhlas di dalam dirinya, artinya dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang paling berbahagia nanti dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung mulai saja sesi tanya jawab bagi Bapak dan Ibu semua yang ingin bertanya, dipersilakan. Kalau ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Yang pertama, pertanyaan tadi tentang meminta ruqyah. Secara singkat bahwa bahasan tentang ruqyah ini, pertama bahwa ruqyah itu adalah jampe atau doa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam beberapa riwayatnya larangan-larangan untuk ruqyah dan beberapa hadis yang membolehkan tentang ruqyah. Jadi ada hadis yang melarang, lalu kemudian ada hadis yang membolehkan. Maka ini yang disebut dengan tariqatul jam'i. Nanti mengumpulkan hadis-hadis itu, lalu kemudian istinbatul ahkam, mengambil kesimpulan hukum dari hadis-hadis yang kelihatan bertentangan. Jadi satu membolehkan dan yang satu melarang. Bagaimana yang disimpulkan oleh para ulama, bahwa secara umum jampe itu adalah sesuatu yang terlarang, dan Nabi membolehkan jampe itu dengan beberapa syarat. Yang pertama, bahwa syaratnya orang yang dijampe atau orang yang diruqyah dan orang yang meruqyah
adalah semata-mata bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu syaratnya. Yang kedua, bahwa kesembuhan itu tidak didapatkan bukan karena ruqyah tadi, tetapi kesembuhan itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah jampe itu hanya sarana yang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya berkaitan tentang ruqyah tadi, boleh dengan bahasa apapun juga ruqyah itu kita ucapkan, dan yang terbaik adalah ruqyah yang digunakan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, atau ayat-ayat Al-Qur'an yang kita ambil untuk kita meruqyah. Itu yang terbaik. Yang keempat yang disampaikan oleh para ulama, bahwasanya ruqyah tadi, bacaan tadi tidak ada unsur kemusyrikan. Kalau dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa daerah, tapi kadang-kadang kita gunakan dengan bahasa, kalau misalkan kita meminta ruqyah kepada seseorang, ada kalanya dibacakan suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kedengaran Al-Fatihahnya, lalu kemudian doanya kemudian pakai bahasa yang kita tidak tahu dan kita tidak pahami. Nah, kalau bahasa itu ada yang mengandung unsur kemusyrikan yang kita takut tidak dipahami dengan jelas bahasa tadi, maka sebaiknya kita hindari. Ruqyah. Nanti kata orangnya, wah kalau saya kasih tahu nanti kamu ruqyah sendiri. Kadang-kadang disembunyiin jampeknya itu. Pernah terjadi ketika kami mengantar anak-anak untuk kegiatan keislaman di sebuah pondok, tiba-tiba belum nyampe udah kesurupan. Jadi ada 1-2 anak yang kesurupan, belum nyampe tempat sudah kesurupan. Sampai tempat kesurupannya makin jadi. Lalu kemudian tiba-tiba datang orang situ, lalu kemudian menjampe, sembuh. Kemudian tiba-tiba pindah kepada temannya. Yang satu sembuh, pindah kepada temannya. Dijampe lagi sama dia, sembuh, pindah lagi kepada yang temannya lain. Maka kemudian saya pegang tangan orang tadi, sudah Bapak jangan jampe. Kalau Bapak mau jampe, silakan Bapak bacakan jampenya depan saya. Sampaikan seperti itu. Dan kemudian orang itu tidak mau membacakannya, lalu kemudian dia pergi. Nah, ini unsur yang takut jampe atau ruqyah tadi mengandung unsur kemusyrikan kalau dia membaca tanpa kita ketahui maknanya. Dan itu sebaiknya kita hindari. Kalau mau kita jampe, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Bukan jampe kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya harus dengan keikhlasan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang berkaitan dengan ruqyah tadi. Adapun yang meminta ruqyah, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahasan yang kedua tentang ruqyah tadi, bahwa para ulama sepakat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan malayastarkun, mereka yang tidak minta diruqyah. Kenapa? Karena orang yang bertauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menganggap sial dan apes dalam kehidupannya, dia akan meruqyah dirinya sendiri. Karena jampe atau doa itu dia minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara orang lain, dan ini menunjukkan kemurnian tauhidnya. Jadi beda dengan orang yang minta. Karena kalau orang yang meminta ruqyah tadi, maka dia seakan-akan melemahkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta. Kenapa dia tidak minta sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ruqyah itu jampe tadi adalah doa. Jadi dia minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ayat Al-Qur'an itu adalah ruqyah. Itu yang ditetapkan oleh para ulama. Jadi semua ayat-ayat Al-Quran itu adalah ruqyah. Sekalipun dari beberapa ayat itu ada bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang merupakan ruqyah, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seluruh ayat Al-Quran kalau kita mau baca itu adalah ruqyah.
Kalau kita punya penyakit lalu kita baca ayat Al-Quran, kita niatkan bacaan ayat Al-Quran kita itu untuk meruqyah diri kita agar Allah berikan kesembuhan penyakit. Itu adalah ruqyah. Jadi berbeda antara meruqyah sendiri atau ruqyah mandiri dengan meminta diruqyah. Karena meminta diruqyah dia bergantung kepada orang lain. Dan ini yang disebut oleh para ulama mengurangi nilai tauhid yang ia miliki. Maka Nabi menyatakan orang yang masuk surga tanpa hisab itu dia adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah kepada orang lain. Tetapi kalau ada orang yang dia meruqyah kita tanpa kita minta, apakah dibolehkan? Boleh. Kita datangin orang sakit yang dia tidak minta ruqyah lalu kemudian kita bacakan doa ruqyah, bolehkah? Boleh. Dan itu adalah perbuatan yang baik. Jadi berbeda antara meminta dengan ketika dia memberikan tanpa diminta. Itu yang berkaitan tentang ruqyah tadi, yang merupakan keutamaan dan kemurnian tauhid dengan tidak meruqyah. Saya memberikan contoh sederhana. Beberapa teman itu suka telepon, padahal teman pesantren, suka telepon ke saya, Ustaz, tolong doakan saya. Tolong doakan saya, mudah-mudahan usaha saya berhasil. Minta doa kepada saya. Saya selalu mengatakan, loh enak kamu ya, kenapa? Kamu yang untung, saya yang capek doa. Kenapa kamu nggak doa sendiri, gitu kan? Kita kan selalu mewakilkan itu kadang-kadang. Minta wakil ya. Kenapa kita tidak berdoa sendiri, yakin dengan doa yang kita minta Allah pasti akan kabulkan. Bahwa mencari wasilah dengan amal soleh kita melakukan amal soleh, membaca Al-Quran, salat sunnah, lalu kita memohon kepada Allah apa yang kita inginkan, Allah akan istijabah doa kita. Allah akan ijabah. Kita selalu mewakilkan ya. Bahkan salat aja kalau bisa diwakilin kita wakilkan itu. Jadi kita selalu seperti itu. Padahal Allah menyuruh kita untuk mandiri dalam beramal soleh dan beribadah. Jadi itu yang sedikit gambaran tentang permasalahan ruqyah. Yang kedua, bagaimana tentang syafaat orang munafik? Munafik ini adalah orangnya. Bagaimana dengan ke dokter ya? Ke dokter itu apakah dia bagian daripada ruqyah? Tidak, bagian daripada ikhtiar. Karena dokter ini nanti dianalogikan oleh para ulama, dikiaskan dengan bekam yang dilakukan oleh Nabi. Bekam itu pengobatan juga. Tapi bukan pengobatan sunnah, saya ingin mengklarifikasi ya. Jadi bekam itu pengobatan yang ada di masa Nabi. Dan Nabi melakukan itu. Bukan tibun nabawi, tetapi tibun fi ahdin Nabi, yaitu pengobatan yang terjadi di masa Nabi. Tapi kalau misalkan Nabi menyuruh dan sebagainya, itu kan memang terjadi di masa Nabi. Bukan berarti itu hanya pengobatan, hanya itu saja. Tidak, ada pengobatan yang lain dengan medis bisa kita lakukan. Dengan herbal Nabi menganjurkan. Jadi ada 3 jenis ya. Bisa pengobatan tibun nabawi tadi atau tibun fi ahdin Nabi, yaitu pengobatan di masa Nabi, atau pengobatan dengan herbal ataupun dengan medis. Itu dibolehkan. Jadi kita tidak memisahkan antara pengobatan Nabi dengan pengobatan umum ya. Semuanya itu adalah syariat ya. Cara kita untuk mendapatkan kesembuhan itu dibolehkan. Nah, jadi kalau berobat apakah sama dengan ruqyah? Tidak. Kalau ruqyah itu kaitannya dengan doa dan jampe, meminta kesembuhan. Dan itu kaitan erat dengan tauhid. Tapi kalau berobat itu adalah ikhtiar. Usaha kita yang kita bersandar kepada Allah dalam kesembuhan kita. Tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan dan kita berikhtiar. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Ini ikhtiar kita adalah berobat. Jadi itu berbeda. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya yaitu terkait tentang syafaat buat orang munafik. Munafik itu orangnya, nifak itu perbuatannya. Nifak itu ada 2 jenis yang disebutkan oleh para ulama. Dalam bahasan tentang nifak dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW,
Yang pertama adalah nifaq asghar, nifaq yang kecil, yang ringan. Yang ini ditakutkan oleh para sahabat terkena. Bukan hanya kita, para sahabat sendiri takut. Itu disebutkan dalam hadis Handalah ketika bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq